Assalamualaikum. Sehat selalu untuk kita semua. Materi kita kali ini adalah pembentukan harga pasar. Tujuan pembelajaran. Pertama, dapat menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga. Kedua, dapat menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Pertama, permintaan barang dan jasa. Seringkali kamu mendengar kata permintaan dalam percakapan sehari-hari. Permintaan mengandung arti sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang diinginkan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Contohnya, jumlah seragam sekolah yang diminta akan meningkat pada saat awal tahun ajaran baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah pakaian yang diminta meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah: pertama, intensitas kebutuhan; kedua, selera masyarakat; ketiga, perkiraan pendapatan; keempat, perkiraan harga; kelima, adat dan kebiasaan; keenam, harga barang substitusi; ketujuh, harga barang komplementer. Contoh intensitas kebutuhan yaitu, jika kebutuhanmu pada peralatan sekolah bersifat mendesak, permintaan terhadap peralatan sekolah tersebut akan meningkat. Contoh selera masyarakat yaitu, ketika pertandingan sepak bola Piala Dunia berlangsung, selera masyarakat terhadap kaos Piala Dunia meningkat, sehingga permintaan terhadap kaos tersebut meningkat. Jika kamu memperkirakan bahwa uang jajanmu pada masa datang akan naik, perkiraan pendapatan, kamu mungkin akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk jajan. Sebaliknya, contoh perkiraan harga. Ibu memperkirakan bahwa harga susu bubuk akan naik pada masa yang akan datang. Perkiraan harga, mungkin ibu akan cepat-cepat menambah permintaan susu bubuk sebelum naik. Contoh adat dan kebiasaan. Hari Raya Idul Adha, orang yang beragama Islam beragama mencari hewan ternak seperti kambing dan sapi untuk dikurbankan. Dampak permintaan hewan kurban menjadi naik. Contoh harga barang substitusi. Buah pisang merupakan substitusi pengganti dari buah pepaya. Contoh harga barang komplementer. Jika harga tinta naik, permintaan terhadap pulpen akan berkurang. Oleh karena itu, tinta merupakan perlengkapan bagi pulpen. Demikian pula sebaliknya. Macam-macam permintaan. Satu, permintaan menurut daya beli konsumen. Kedua, permintaan menurut jumlah permintaan. Ketiga, permintaan menurut subjeknya. Hukum permintaan. Adapun hukum permintaan adalah jika harga suatu barang atau jasa, maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu garis yang menghubungkan potong antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Etika ekonomi dalam permintaan barang dan jasa. Etika ekonomi adalah nilai-nilai dan hukum-hukum yang mengatur hidup manusia yang sesuai dengan aturan ekonomi. Contohnya, jika berbelanja, kita selalu memperhatikan tingkat pendapatannya. Kedua, penawaran barang dan jasa. Penawaran adalah berbagai jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh penjual atau oleh produsen pada waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran. Mempengaruhi penawaran adalah: pertama, biaya produksi; kedua, teknologi; ketiga, kebutuhan akan modal; keempat, harga barang lain. Macam-macam penawaran. Berdasarkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, penawaran dapat digolongkan menjadi penawaran individu dan penawaran kolektif. Hukum penawaran.
adalah jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan naik. Jika harga suatu barang atau jasa turun, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan turun. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Gambar kurva penawaran. Ketiga, harga keseimbangan. Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Contohnya, jika badan kamu menderita sakit, kamu diobati oleh seorang dokter. Fungsi harga. 1. Alat untuk menentukan pilihan. 2. Alat untuk menetapkan tingkat pertukaran. Ketiga, alat untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Keempat, alat untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan real. Kelima, untuk mendukung status sosial pembeli. Keenam, alat untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi. Terjadinya harga pasar atau harga keseimbangan. Harga pasar atau harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Gambar dari terjadinya harga pasar atau harga keseimbangan. Keempat, pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Arti pasar secara luas adalah terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli baik secara langsung bertemu muka maupun secara tidak langsung dalam melakukan jual beli. Fungsi pasar. Pertama, fungsi promosi. Kedua, fungsi pembentukan harga. Ketiga, fungsi penyerapan. Keempat, fungsi pengontrol kegiatan ekonomi. Jenis-jenis pasar. 1. Berasal barang yang diperjualbelikan. Kedua, berdasarkan luas kegiatan atau distribusi. Ketiga, berdasarkan ketersediaan barang yang diperjualbelikan. Keempat, berdasarkan waktu. Kelima, berdasarkan bentuk atau struktur pasar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.